Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipur. Perkenalkan, nama saya Ilham Dhani. Saya adalah dosen program studi Teknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka Setdos Mat 2024 gelombang 1 bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan dalam video ini bernama Komputasi Geofisika, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang saya ampuh dan sesuai dengan keahlian saya di dalam pemodelan geofisika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4 dengan kode TEG 620213. Berjumlah 3 SKS, yang mana 3 SKS merupakan perkuliahan teori dan 1 SKS merupakan praktikum. Komputasi geofisika merupakan perkuliahan yang mengajarkan konsep-konsep dasar komputasi dan numerik dalam penyelesaian permasalahan geofisika, terutama terkait pengolahan dan penyajian data geofisika, pemodelan dan simulasi numerik masalah kebumian. Pada kuliah ini mahasiswa diajarkan teknik pengolahan data geofisika berupa contoh perhitungan sederhana seperti sistem persamaan linear, matriks inversi, dekomposisi LU, dan metode iterasi. Selain itu, mahasiswa juga diajarkan teknik pencocokan kurva, diferensial dan integrasi numerik, serta optimasi dalam penyajian dan analisis data geofisika. Mata kuliah ini memiliki 4 mata kuliah prasyarat, yaitu Matematika Teknik, Geomatematika 1, Algoritma dan Pemrograman, dan Geomatematika 2. Capaian pembelajaran mata kuliah Komputasi Geofisika diturunkan dari 4 capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi. Yang pertama yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, mampu untuk menerapkan matematika termasuk persamaan diferensial, fisika berbasis kalkulus, dan kimia untuk masalah teknik geofisika. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidangnya. Dan yang keempat, mampu melakukan kegiatan pengolahan data dan perhitungan dengan perangkat lunak, sehingga didapatkan satu CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengolahan dan penyajian data geofisika dengan menerapkan konsep-konsep pemodelan matematika menggunakan sistem komputasi. Kemudian CPMK ini diturunkan menjadi 7 sub CPMK yang akan disampaikan dalam 14 pertemuan perkuliahan. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemrograman, pemodelan numerik, dan analisis kesalahan, di mana sub CPMK ini disampaikan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan pertama dengan materi, aturan perkuliahan dan aturan penilaian, kemudian hubungan antara mata kuliah ini dengan mata kuliah sebelumnya, kemudian struktur dasar pemrograman menggunakan bahasa Python dan MATLAB, dan sistem komputasi dan pemodelan. Di pertemuan kedua, materi yang akan disampaikan adalah persamaan matematika, kemudian pemodelan matematika, dan analisis kesalahan. Sub CPMK yang kedua adalah menjelaskan dan memecahkan permasalahan sistem persamaan linier pada data geofisika, yang akan disampaikan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dengan materi sistem matriks, kemudian penjumlahan dan pengurangan matriks, dan eliminasi Gauss. Sedangkan di pertemuan keempat, materi yang akan disampaikan adalah matriks inversi, sifat-sifat matriks, dan eliminasi Gauss-Jordan. Sub CPMK yang ketiga yaitu mampu menjelaskan dan menganalisis metode dekomposisi LU dan Gauss-Seidel, yang akan disampaikan di pertemuan kelima dengan materi dekomposisi LU, iterasi Jacobi, dan iterasi Gauss-Seidel. Selanjutnya, sub CPMK yang keempat yaitu menjelaskan dan menganalisis curve fitting dalam penyajian data geofisika,
Sub CPMK yang ketiga ini akan disampaikan dalam 3 pertemuan, yaitu pertemuan ke-6 dengan materi regresi least square, kemudian regresi linear, dan regresi non-linear. Dilanjutkan di pertemuan ke-7 dengan materi regresi polinomial dan studi kasus regresi polinomial pada data geofisika. Sub CPMK ini akan dibatasi oleh ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, kemudian dilanjutkan lagi pada pertemuan ke-9 dengan materi interpolasi polinomial Newton, interpolasi spline, dan interpolasi kesalahan. Sub CPMK yang kelima yaitu menjelaskan dan menganalisis metode diferensial dan integrasi numerik yang akan disampaikan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-10 dengan materi diferensial numerik, kemudian integrasi Newton-Cotes, dan metode trapesium. Selanjutnya di pertemuan ke-11 materi yang akan disampaikan adalah metode Euler, kemudian metode Bloom-Coulter. Sub CPMK yang ke-6 yaitu menjelaskan dan menganalisis persamaan diferensial parsial untuk medan yang akan disampaikan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-12 dengan materi finite differential elliptic dan solusi persamaan Laplace. Dilanjutkan pertemuan ke-13 dengan materi finite difference ellipsoid, solusi persamaan panas induksi, dan pendekatan umum finite element. Terakhir, sub CPMK yang ke-7 yaitu menjelaskan dan menganalisis konsep optimasi dalam pengolahan data geofisika yang juga akan disampaikan dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-14 dengan materi konsep dasar optimasi dan optimasi satu dimensi. Kemudian di pertemuan ke-15 akan disampaikan materi tentang optimasi multidimensi dan aplikasinya dalam geofisika. Dan terakhir adalah ujian akhir semester yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16 sebagai bahan evaluasi hasil pembelajaran. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini, namun mahasiswa tetap dipersilakan untuk mencari referensi-referensi lain dari jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah sistem pembelajaran sinkron, yaitu kuliah tatap muka secara langsung ataupun menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, kemudian diskusi dan tanya jawab, penugasan baik individu maupun berkelompok, latihan soal dan studi kasus, serta project based learning. Sedangkan sistem penilaian yang digunakan terdiri dari 6 item, yaitu aktivitas partisipatif sebanyak 10%, studi kasus 10%, tugas individu atau kelompok sebesar 15%, kuis 15%, sedangkan UTS dan UAS itu masing-masing 25%. Teknik penilaian yang digunakan yaitu observasi di dalam kelas, kemudian partisipasi mahasiswa, unjuk kerja, dan tes tertulis. Sedangkan penilaian mutu yang digunakan mengacu pada peraturan yang berlaku di Universitas Lampung. Berikut adalah contoh rubrik penilaian pada ujian tengah semester, di mana aspek yang dinilai ada dibagi atas 4 aspek, kemudian masing-masing aspek memiliki skor yang berbeda-beda, kemudian di setiap aspek juga ditentukan kriteria-kriteria penilaian yang dari jawaban yang dibuat oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pertemuan ke-7. Selamat menyaksikan. Sudah selesai, masih semangat ya? Sebelum kita mulai kuliah hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu untuk agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dan salam. Selesai. Ya, hari ini pertemuan ke-7. Ya, pertemuan ke-7. Artinya
Artinya minggu depan kalian sudah tes, ya, tes ya. Pada pertemuan ke-7 ini, nah, kita masih sama dengan minggu sebelumnya, masih membahas mengenai regresi. Di minggu yang kalau lalu kita bicara regresi linear, minggu ini kita akan membicarakan regresi polinomial, ya, prosesnya lebih besar ya. Nah, tujuan pembelajaran tentunya supaya nantinya kalian bisa melakukan analisis data, pengolahan data, memodelkan data geofisika tentunya menggunakan regresi polinomial. Nah, ini tujuannya untuk menganalisis kecenderungan data. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita review dulu pertemuan dulu, ya, yaitu tentang regresi linear. Siapa yang masih ingat bentuk matriks dari regresi linear yang kita bahas minggu lalu? Banyak ya? Oke, bisa minta satu orang duduk lah. Ya. Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi ini adalah bentuk matriks untuk regresi linear, ya, di mana ini adalah konstanta variabel yang diketahui, sedangkan 0 dan A1 adalah variabel yang tidak diketahui. Sementara ini sigma x. Ini ada yang sudah gimana salahnya? Yang sigma itu ada XD-nya, itu adalah Y. Yang mana? Yang mana? Yang bukan. Nah, ini? Ya. Oke, ini harusnya apa? YI. YI. Oke. Ya, karena ini adalah apa? Hasil ya. Ini adalah hasil, ini adalah data kita, kemudian ini adalah yang tidak diketahui, sedangkan ini adalah hasil kan. Jadi ini adalah YI. Kemudian di bawahnya XY, benar ya? Oke. Kemudian N-nya yang mana? Yang ini? Oke. Nah, ini? Oke, ini ya. Kemudian apa lagi? Ini sama? Kurang Pak. Yang mana? XD kuadrat. Ini XY Kuadrat. kuadrat, oke. Nah, ini ya, benar ya. Oke. Kalau yang di bawah? Oke, ini adalah sigma XY dari sini, kemudian kurang sigma X, sigma Y, kemudian X kuadrat, XY dikuadratkan, benar ya? Dan namanya benar. Oke, tadi kesalahannya adalah di ini, jadi kemudian X kuadrat, ya? Oke, ya, tidak apa-apa. Namanya kita belajar salah itu aja ya. Supaya kita mengetahui kurang kita dan kita perbaiki di selanjutnya. Yang penting adalah
materi sebelumnya. Oke. Nah, nanti di pembahasan kita nanti kita akan membandingkan bentuk regresi polinomial dengan regresi linear. Karena di sini nanti polanya akan lihat apa perbedaan antara keduanya. Ya. Karena pada dasarnya regresi polinomial itu adalah bentuk regresi linear antara hubungan variabel bebas x dan variabel terikat y, variabel bebas x dan variabel terikat y, dimodelkan sebagai polinomial derajat Pn. Artinya polinomial ini, regresi polinomial ini adalah bentuk lain dari regresi linear. Ini bentuknya bentuk apa ini? Sama linear. Mana yang menjadi konstantanya? X. Nah, X-nya adalah data yang kita dapatkan. Kemudian variabel kalau y ini hasil, ini adalah hasil. Sedangkan A1, A0, A1, A2 jadi kita akan mencari nilai A0, A1 dan A2. Ya. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, ini. Sekarang perhatikan dari ini matriks 3x3 yang kita dapatkan dengan matriks 2x3 yang kita dapatkan minggu lalu. Apa bedanya? Ordonya. Terus apa lagi? Ordonya sudah jelas. Ini 3x3. Ini 2x2. Apa lagi? Ya, perhatikan elemennya. Kalau yang ini, yang regresi, kita hanya ambil yang elemen n, elemen 1 kemudian 1 2, elemen 2 1 dan elemen 2 2 saja. Sedangkan 3x3 dia ada tambahan, kan? Ada tambahan. Nah, perhatikan polanya. Di sini n, di sini juga n sama. Kemudian di sini x, di sini juga x. Begitu juga di bawahnya. Ini x, kemudian ini x kuadrat, kemudian di x kuadrat. Nah, untuk matriks 3x3 kita hanya tambahkan ini kan sama saja dengan ya yang ini sama saja dengan x pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Ini x pangkat 1. Kemudian x pangkat 2. Begitu juga di bawahnya. X pangkat 1, x pangkat 2, pangkat 3. Bawahnya yang 3, pangkat 3, pangkat 2, 3, pangkat 4. Artinya kita punya sistem persamaan 3x3 terapkannya seperti ini. Jika kita mendapatkan ingin polinomial 4x4, tinggal kita lanjutkan saja. Ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kemudian ini pangkat 2, bawahnya adalah pangkat 3. Pangkat 3, pangkat 4, 5, pangkat 6. Jadi, udah ya. Oke, ini adalah contoh soal polinomial pada kedua. Kita punya data x yang ini, kemudian data y. Nah, kemudian karena kita ingin mencari matriks, tadi ada sigma x kuadrat, kemudian sigma x pangkat 3, x pangkat 4, kemudian sigma x y, maka kita hitung yang ini kan. Jadi sigma x kuadratnya, sigma x pangkat 3-nya yang ini, sigma x pangkat 4, sigma x y, dan sigma x kuadrat y. Tentukan sigma yang ini. Nah, kemudian kita masukkan ke matriks yang tadi. Hanya berapa nilai A0, A1, dan A2.
Oke, sudah? Ada yang apa? Sudah ada yang apa? Oke, coba. Berapa satu coba yang ini? Ya, silakan. Oke, nomor satu dan dua-nya. Ada yang punya jawaban yang berbeda? Sama. Apa? Sama betul atau sama lain? Sama betul. Oke, kita cek ya, benar atau tidak. Betul? Ya, betul ya. Oke, kita sudah lakukan nilai A0, A1 dan A2. Berarti persamaan polinomialnya bisa kita hitung, ya, bisa kita dapatkan. Ya, pertanyaan di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya studi kasus. Ya, studi kasus. Saya minta kalian diskusi kelompok untuk beberapa kelompok, 3 kelompok saja cukup. Ya. Tugasnya adalah mencari sebuah artikel jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penerapan metode polinomial untuk data geofisika. Kemudian diskusikan teknik dan penggunaannya yang di dalam artikel tersebut, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, bisa dipahami ya tugasnya ya? Ya. Oke, kalau gitu silakan untuk kelompok. Nah, sebenarnya yang tebal ini adalah CDA-nya. Apa CDA? CDA kan atau kompleks objek anomali. Nah, kemudian kita lakukan pemisahan anomali regional dan anomali regional. Di sini kita subdis membuat menggunakan polinomial, regresi polinomial, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada teman-teman Dani sudah memberikan waktunya dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 di sini izin untuk menjelaskan mengenai jurnal yang kami temukan mengenai filter polinomial. Sebelum itu izin memperkenalkan diri, saya Amalia Ramadana. Saya Pak Firman. Baik, ada pun judul jurnal yang telah kami temukan dan ingin kami presentasikan yaitu mengenai perhitungan anomali residual dan regional data metode gravitasi dengan filter polinomial menggunakan Microsoft Excel yang ditulis oleh Muhajirin dan teman-teman pada tahun 2020. Jadi hasil daripada perhitungan tadi yang polinomial itu, di mana garis yang tutup itu adalah anomali gugur kelompoknya atau CPA. Sedangkan untuk garis yang titik-titik ini, itu dia adalah hasil daripada regionalnya. Dan untuk garis yang putus-putus yang dimulai sampai di sini itu adalah hasil daripada residualnya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, biasanya kita menggunakan metode regresi. Tapi di sini kenapa digunakan polinomial? Di sini, nah di dalam jurnal ini kenapa kita menggunakan metode atau filter polinomial
polinomial dibanding dengan moving average. Di mana dalam jurnal ini kita menggunakan metode polinomial ini karena kita bisa mengumpulkan semua data ini dari hasil dari data di lapangan. Dan kemudian kalau untuk moving average sendiri itu kita bisa punya sebuah data gitu kan. Dan nanti dijumlahkan terus kemudian data-datakan gitu. Terus lebih efektif ya. Lebih efektif Polinomial dibanding dengan moving average. Oke ya, jadi begini ya. Dalam pengolahan data gravity dalam pemisahan anomali regional dari sekitar biasanya kita memang sering menggunakan moving average, tapi itu bukan satu-satunya cara ya, karena moving average itu pada dasarnya adalah kita melakukan filtering, ya, filtering yang data kita tadinya berupa CPA misalnya bentuknya seperti ini yang tidak smooth, kemudian kita lakukan smoothing, proses smoothing. Ya. Kita lakukan proses smoothing. Begini, dengan cara kita mencuplik beberapa data sesuai dengan lebar windownya, misalnya window 5, kemudian per 5 data itu kita hitung rata-ratanya. Ya. Misalnya di sini ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ambil rata-rata. Ini sebagai nilai yang ke sini. Kemudian kita geser lagi ke kanan. Kita ambil lagi 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Kita rata-rata lagi. Kita dapatkan data yang kedua. Begitu seterusnya, sehingga didapatkan kurva yang lebih smooth. Nah, itu sebagai moving average. Kita melakukan filter dengan cara melakukan perata-rataan sejumlah data yang sesuai dengan lebar windownya. Kemudian perata-rataan itu kita geser ya datanya. Sedangkan polinomial ini kan prinsipnya sama ini. Ya, polinomial kita membuat kurva baru, ya smoothing juga, tetapi mengikuti pola yang sudah terlihat secara visual. Ya, misalnya seperti ini yang hitam ini, kemudian kita bikin sebuah kurva baru, taruhlah seperti ini. Nah, itu kan sama saja tujuannya untuk membuat kurva CBA itu menjadi lebih smooth. Ya. Prinsipnya sama, penggunaannya sama, tetapi prosesnya yang berbeda. Kalau moving average kita mengambil beberapa data, kemudian kita rata-rata, kemudian digeser. Ya. Sedangkan polinomial itu seluruh data, ya kita pelajari dulu, kita lihat dulu polanya seperti apa, kemudian kita buatkan kurva dengan rumus yang tadi. Oke, bisa lain? Oke. Kalau begitu, ada pertanyaan dulu ke sini? Cukup? Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Kuliah hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah komputasi geofisika pertemuan ke-7 yang saya lakukan, dan saya akhiri pemaparan PDD UKT PT ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.